Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia dan izinnya, sehingga pada saat ini kita dapat bersua dalam acara Mimbar Agama Islam dengan tema tujuan Allah menciptakan manusia. Pendengar yang berbahagia, hari ini banyak orang-orang yang melupakan akan tujuan hidupnya. Seolah-olah kemegahan, kemewahan di alam dunia ini selamanya untuk mereka. Lupa akan hari akhirat, lupa akan tujuan hidupnya. Banyak orang yang mencari kehidupan, berangkat pagi, pulang malam, bahkan sampai ketemu pagi lagi, hanya untuk mencari kehidupan dunia. Sementara mereka melupakan akan hari akhirat. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena mereka lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Lalu apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Apa maksud dan tujuannya? Sebelum kita lanjut kepada kajian, terlebih dahulu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Baiklah pendengar yang berbahagia, Allah menciptakan kita di muka bumi ini dengan sebuah tujuan. Seperti ayat muqaddimah yang tadi saya bacakan di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku. Begitu bunyinya di surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah jelas-jelas di situ menegaskan di surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Kita tidak membahas jin ya, kita bahas manusianya saja. Kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah. Berarti harus kita pahami daripada ayat yang disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Konteksnya, kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Berarti ibadah itu bukan hanya kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya saja. Tetapi bagaimana waktu yang Allah berikan 24 jam itu mempunyai nilai ibadah. Nilai ibadah. Karena sudah dijelaskan tadi, Allah tidak menciptakan
jin dan manusia, melainkan untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya. Beribadah kepada Allah berarti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah-perintah dan larangan Allah adanya di mana? Tentunya adanya di Al-Quran. Maka ketika kita ingin mengabdi kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tentunya kita harus memahami Al-Quran. Kenapa? Karena semua perintah-perintah Allah adanya di dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam ini bisa melaksanakan Al-Quran? Bukan hanya sekedar tadarusnya saja, tetapi ada tadarus kita baca, ada tafakur kita fikirkan, ada tadabbur kita pahami, dan ada tabayun kita jalankan, kita laksanakan. Berarti sebelum kita melaksanakan tadi, harus tahapan-tahapannya harus kita pahami. Al-Quran kita membaca saja itu sudah mendapat pahala. Apalagi kita pahami, kita tafakur, apalagi kita menjalankannya. Karena memang sudah seharusnya Al-Quran ini menjadi panduan hidup kita. Pendengar yang berbahagia, maka kita sebagai orang tua hari ini, bagaimana kita mampu membimbing putra-putri kita agar putra-putri kita bisa menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Karena generasi itu sangat mahal. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Tidak lepas kehidupan ini dengan media sosial. Di media sosial kita mau mencari apa aja ada. Tetapi kalau kita tidak dibentengi, putra-putri kita bisa terjerumus karena media sosial tersebut. Lalu apa tugas kita? Bagaimana membentengi putra-putri kita akan keimanannya, akan keistiqomahannya, agar mereka mampu membawa dirinya. Tanamkan keimanan kepada mereka. Tentunya dengan kita memberikan contoh, memberikan pembelajaran. Itu salah satunya dengan memberikan contoh yang baik. Maka kita pun sebagai orang tua berkewajiban kepada anak bagaimana menyampaikan sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sifat sidik, sifat tabligh, sifat amanah, terus sifat fatonah. Bagaimana putra-putri kita ini mempunyai sifat-sifat yang tadi disampaikan, sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat mulia. Sifat-sifat sidik berarti jujur. Kejujuran menjadi modal utama kita. Karena dengan kejujuran, ketika kita ataupun putra-putri kita
bekerja di sebuah perusahaan, dia akan amanah. Karena tadi di awal dari jujur. Amanah, akan dipercaya, akan terpercaya karena di awal dari sebuah kejujuran. Coba kalau sifat itu tidak dimiliki, maka akan terjadi penyelewengan. Maka yang pertama adalah kejujuran. Maka dengan jujur orang itu akan amanah, akan dipercaya karena mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan dia akan pandai menyampaikan, tabligh, menyampaikan sebuah kebenaran. Menyampaikan sebuah kebenaran kalau tidak diawali dari sebuah kejujuran itu sangat sulit sekali. Maka mengkait 4 sifat Rasulullah ini, sehingga itulah menjadi manusia yang fatonah, yang cerdas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian ini kita agar lebih menguatkan diri kita bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan, kehidupan ini hanyalah sementara. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya, akan mengenal pengaturnya, akan mengenal Tuhannya. Maka dalam hadis yang tadi disampaikan, bagaimana kita mampu mengenali siapa diri kita. Kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, maka kita akan memahami apa fungsi diri kita. Insya Allah ketika kita memahami fungsi diri kita, kita tidak akan tersesat. Karena kita paham betul, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Kita mengenali diri kita bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang mempunyai gelar nama manusia. Yang Allah ciptakan dengan sebuah visi dan misi, dengan sebuah kehendak, yaitu Allah menghendaki manusia untuk beribadah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dari tadi hadis yang disampaikan, kita selalu mengenali diri kita, memahami betul siapa diri kita, sehingga kita tidak melalaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Apa kewajiban kita? Amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana setiap lini kehidupan kita mempunyai nilai ibadah. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pendengar yang berbahagia, kiranya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah, suatu yang salah datang dari pribadi saya. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Mohon maaf lahir batin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.